komennya yang bener, gak ada urusannya sama di sini, seriusan deh ya. Jangan aneh-aneh, soalnya kan ada Cici Nia di sini, ya kan? Dan mereka kan juga udah bisa baca, Beb. Ngerti nggak ya? Kalau orang komennya tetot gimana nih? Ya kalau komen bunda lagi, komen tetot. Terus sampai akhirnya saya memantapkan hati, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ini, enggak, pure saya sendiri, tidak ada karena sebuah kepentingan, nggak ada. Jadi kan setiap orang ya mungkin hidayahnya beda-beda sendiri. Melihat ayahnya deket sama teteh. Iya kan tadi nonton anak-anak kan juga kayak ngeliat thumbnail juga kan aku lebih menjaga ya. Kalau Onyo mungkin dia udah tahu. Kalau Onyo gimana? Kalau Cici Thalia kan Suatu saat kan Onyo akan bersama dengan seseorang. Begitupun mungkin ya, bunda sama siapa, ayah dengan siapa gitu, udah siap. Kalau buat, maksudnya kalau untuk bunda, ya udah sendiri aja lah. Kalau lu posesif? iya, aku tuh maksudnya udah. sama kalau ditanya Thalia juga kayak gitu. Jadi kayak ya akunya juga emang belum bisa Kan ada kita di rumah untuk ibu bunda gitu, menemani bunda di rumah juga. Jadi kapan saat yang tepat untuk bunda membuka hati? Kayaknya enggak, belum lah. Kalau kata saya mah ya, yang penting mah udah niat baik gitu ya nak ya. Itu tadi. Hidup tuh niat baik, nggak nyusahin orang, nggak dolimin orang, nggak ngambil hak orang. Betul. Bukan kewajiban kita bikin orang suka sama kita, Iya. tapi kewajiban kita adalah berbuat baik pada orang. Tuh, dengerin dulu. Jadi apa langkah-langkah awal untuk para mualaf itu saja, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama adalah masalah keimanan ya, keyakinan bahwasanya tentang ketuhanan, tentang Allah yang Maha Tunggal. Karena biasanya biarpun mualaf dia punya latar belakang agama sebelumnya. Dikukuhkan masalah keimanan kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Biasanya kalau sudah masuk mualaf itu sudah beres. Kalau masih belum beres nggak akan masuk Islam. Biasanya sudah jelas urusan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Kemudian barangkali yang ditanyakan tentang amalan atau sebagainya. Pertama adalah akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu meringankan bagi dia. Ajari dia agar semakin baik dengan keluarganya. Jangan diajari bermusuhan. Kalau punya ibu yang belum masuk Islam, wajib berbakti. Dalam Islam pun demikian diajarkan. Diperintahkan di dalam Islam. Biarpun orang tuanya masih non-muslim, maka sebagai seorang anak tetap wajib memberikan nafkah, membantu, menolong. Makanya kalau ada seorang mu'alaf, maka syarat yang paling berat diantaranya adalah dia harus menjadi lebih baik kepada keluarganya daripada sebelum masuk Islam. Harus lebih bagus. Maka sampaikan kepada dia, maka ini meringankan dia, bukan bermusuhan. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa. Bapak itu siapa? Bapak itu ya Yesus itu sendiri gitu loh. Oh, jadi Yesus berdoa kepada Yesus? Yang menciptakan dirimu. Jadi Yesus berdoa kepada Yesus? Ya, Oh, jadi Yesus yang menciptakan mamanya? ya gini loh, dengar kau dulu ya. Yang menciptakanmu itu Bapa, ya. Jadi terus Yesus? Roh Allah itu, dengar dulu, Roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Jadi oke, saya terima. Yang dilahirkan Bunda Maria itu kan Yesus, manusia. Berarti itulah Bunda juga sekalian melahirkan Roh Allah gitu. Ya itu perwujudannya yang di dunia ini gitu loh. Iya, saya tahu. Maksud saya begini, waktu Maria melahirkan Yesus, Roh Allah juga ikut dilahirkan. Sudah jelas lah Roh Allah itu ada pada Yesus. Gimana sih? Jadi waktu Yesus menyusui ke ibunya, Roh Allah ikut menyusui. Ya tentunya seperti itu. Jadi Bapa dan Yesus sama-sama menyusui. Gimana ya? Ginilah kalau order bicara sama orang yang tidak punya iman gitu loh. Kau bilang katanya Maria melahirkan Yesus sekalian Roh Allah. Jadi pada waktu Yesus 0 bulan, dia disusui maknya. Ikut bapaknya menyusui.
Bukan begitu Jadi begini penjelasannya, Nora. Jadi begini Nora. Kau bilang roh Allah ada di dalam diri Yesus. Kan dilahirkan Maria itu kan Yesus. Berarti ikut roh Allah di situ. Nah, pertanyaan saya, Bukan ku bilang ketika tadi, Yesus kan menyusui, berunsur roh Allah ikut menyusui. unsurnya yang ada di dunia loh, Nora. Loh, tunggu dulu. Roh yang dimiliki Yesus itu bukankah itu roh Bapa? Ya roh Allah. Iya, oke. Nah, jadi waktu Maria melahirkan Yesus, roh Allah juga ada di dalam Yesus kan? Oh, sudah jelasnya begitu. Nah, pada waktu Yesus menyusui, roh Allah ikut menyusui. Oh, bukan, belum. Tunggu ya, dengar dulu ya. Oh iya. Di saat- Jadi dia nggak menyusu dari ibunya. Ya, Dia setelah pakai dia sudah SGM. berhenti menyusu, ya baru Saya nggak tanya berhenti menyusu. Waktu menyusu kok berhenti menyusu? Gila. Oh, jangan-jangan waktu menyusu, roh Allah keluar. Selesai Yesus menyusu, roh Allah masuk lagi. Astagfirullahaladzim. Kau jawab dulu, Elan. Kau bilang waktu Yesus menyusu, roh Allah keluar dulu. Tapi setelah Yesus selesai menyusu, roh Allah masuk. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Sakit kepala aku. Gini loh, Coba dengar jelaskan. kau dulu Ya, ya. ya, ya, ya. Iya. Tapi iya juga ya. Gini loh. Iya juga ya. Coba lah. Penjelasan itu Pikir dulu. bukan. Bukan penjelasanmu itu. Bukan seperti Iya itu juga sebenarnya. ya. Tunggu dulu. Kau yang bilang, Nora, roh Allah ada di dalam Yesus. Otomatis kan Yesus dilahirkan. Roh Allah di dalam Yesus. Kan ikut keluar. Nah, ketika Yesus disusui ibunya, roh Allah apakah di dalam apa tidak? Kalau tidak ada roh Allah di dalam Yesus, Yesus matang. Sekarang aku tanya sama kamu. Lemah lembut kepada saudaranya, lemah lembut kepada kerabatnya, lemah lembut kepada. Adapun masalah ibadah-ibadah, tolong diajari sesuatu yang fardu-fardu saja. Jadi cara mengajari sholat orang mu'alaf sudah dewasa berbeda dengan mengajari sholat anak-anak kecil di musola. Kalau anak kecil di musola, dia belajar sholat memang belum wajib sholat bagi dia. Sehingga yang diajarkan semuanya lengkap sampai sunnah-sunnah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, semua dibaca. Padahal doa iftitah adalah sunnah. Tapi kalau Anda mengajari mu'alaf, tutup poin, 5 hal yang harus dibaca. Sujud rukuknya sederhana, bisa niru, berdiri begini Allahu Akbar, rukuk begini, sujud begini, sederhana. Tapi yang wajib adalah dari bacaan sholat pertama surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ajari surat Al-Fatihah semampunya. Kalau belum bisa baca surat Al-Fatihah, yang penting berdiri dia. Biarpun hanya sekedar diam saja, sambil nanti nunggu belajar pelan-pelan. Kemudian setelah itu tasyahud, akhir saja. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian assalamualaikum. 5 hal yang wajib dihafal atau bukan dihafal, yang wajib dibaca. Nggak punya, nggak hafalan, suruh ngetik, tulis di depan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, apa? Baca boleh. Sujud rukuk nggak ada bacaannya, yang wajib, bacaannya sunnah semuanya. Jadi kemudian cara mandi besar, biasanya dia sudah haid, sudah junub, dia perlu mandi besar, diajari mandi besar, nggak susah-susah, jangan ribut. Unawitul husra raf'il hadas, hafal malahan dia, repot banget nih ustadznya, langsung jebur niat mandi besar, selesai. Ini gara-gara ustadznya terlalu rapi, akhirnya nawaitu husra raf'il hadas, nggak hafal, nggak mandi nanti. Jadi cukup aku mandi besar karena Allah, selesai, pure begitu. Dimudahkan, jadi jangan dipersulit dengan hal-hal. Kadang-kadang orang mau masuk Islam suruh belajar wudu, air mutlak. Bicara mutlak adalah air yang begini-begini, mutlak, nggak paham, sudahlah. Air yang boleh kau minum pakai wudu, itu saja, selesai. Nggak usah pusing. Nih, boleh minum, pakai wudu, selesai. Jangan dikasih teh, jangan dikasih kopi.